tentang karbohidrat. Apa sih karbohidrat itu? Karbohidrat adalah senyawa organik yang memiliki unsur karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Karbohidrat memiliki rumus kimia yaitu CnH2ON. Karbohidrat adalah sumber utama yang digunakan manusia untuk aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, karbohidrat terbagi atas 3 jenis, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Nah, yang pertama itu ada monosakarida. Monosakarida di mana mono yang artinya satu, yaitu karbohidrat paling sederhana yang memiliki 1 unit sakarida dan 1 unit gula. Monosakarida biasanya disebut sebagai gula paling sederhana yang tidak dapat diuraikan lagi. Monosakarida terbagi atas 3 jenis. Yang pertama yaitu glukosa, yang kedua yaitu fruktosa, yang ketiga yaitu galaktosa. Nah, selanjutnya yang pertama itu ada glukosa. Glukosa memiliki fungsi sebagai sumber energi dan juga menjaga energi. Glukosa adalah bahan bakar metabolisme utama yang menghasilkan energi secara instan bagi tubuh. Glukosa menjadi sumber energi bagi hampir semua sel tubuh, termasuk sel otak, saraf, darah merah, dan beberapa sel retina dan lensa mata. Glukosa terdapat pada makanan, yaitu pada susu, yogurt, dan juga jus. Selanjutnya yang kedua itu ada fruktosa. Fruktosa memiliki fungsi yaitu sebagai sumber energi. Fruktosa berfungsi sebagai sumber energi bagi sel-sel tubuh. Sel-sel memproses fruktosa untuk menghasilkan energi melalui proses respirasi aerobik. Yang kedua sebagai pemanis. Fruktosa digunakan sebagai pemanis dalam makanan dan minuman karena rasanya yang manis. Fruktosa 1,5 kali lebih manis dari gula pasir. Yang ketiga itu sebagai pengawet. Fruktosa dapat digunakan sebagai pengawet dan makanan dan minuman. Yang keempat, makanan untuk sperma. Fruktosa merupakan sumber energi bagi sperma. Nah, fruktosa terdapat pada buah-buahan, yaitu pada apel, pir, anggur, semangka, pisang, alpukat, dan stroberi. Selanjutnya yang ketiga itu ada galaktosa. Galaktosa adalah jenis gula sederhana yang termasuk dalam kelompok monosakarida dengan rumus kimia C6H12O6. Glukosa memiliki peran penting dalam metabolisme tubuh terutama dalam mematok energi. Glukosa terdapat pada susu, kacang-kacangan, sayur-sayuran, dan juga buah-buahan. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada disakarida, di mana di yang artinya 2, yaitu disakarida yaitu karbon yang memiliki 2 monosakarida. Disakarida adalah jenis karbohidrat yang terdiri dari 2 monosakarida yang saling terikat. Disakarida dapat bersifat pereduksi atau non-pereduksi, tergantung pada keberadaan gugus karbonil bebas. Disakarida dinamakan dengan glikosida, dengan 1 monosakarida berperan sebagai aglikon. Nah, pada disakarida terbagi atas 3 jenis. Yang pertama itu ada maltosa, yang kedua ada sukrosa, dan yang ketiga ada laktosa. Nah, yang pertama itu ada maltosa. Maltosa adalah gula gandum atau disakarida yang merupakan turunan pati dan terbentuk dari 2 unit glukosa yang bergabung. Maltosa memiliki rasa manis yang sekitar setengahnya glukosa dan 1/6 manisnya fruktosa. Maltosa terdapat pada buah-buahan seperti pir, apel, pisang, dan juga bisa terdapat pada umbi-umbian. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada sukrosa. Sukrosa adalah jenis gula disakarida yang terdiri dari 1 molekul glukosa dan 1 molekul fruktosa. Sukrosa juga dikenal sebagai gula pasir, gula meja, atau gula biasa. Nah, pada sukrosa dapat ditemukan di dalam buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga di kacang-kacangan. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada laktosa.
Laktosa adalah gula alami yang terdapat dalam susu dan produk turunannya. Contohnya itu seperti keju, yogurt, dan juga es krim. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada polisakarida. Polisakarida adalah karbohidrat yang memiliki polimer yang panjang dan tersusun dari ratusan hingga ribuan monosakarida. Rantai ikatan kimia polisakarida dihubungkan dengan ikatan glikosida yang panjang dan bercabang dengan susunan molekul yang sejenis dan majemuk. Nah, polisakarida terbagi atas 3 jenis. Yang pertama itu ada amilum, yang kedua itu ada glikogen, dan yang ketiga itu ada selulosa. Nah, yang pertama itu ada amilum. Amilum berfungsi sebagai bahan penghancur karena granulnya mampu mengembangkan apabila kontak dengan air, dan amilosa merupakan komponen yang memiliki sifat sebagai bahan penghancur karena kemampuannya untuk mengembang. Nah, amilum terdapat pada nasi, jagung, dan juga umbi-umbian. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada glikogen. Glikogen adalah glikogen yang disimpan di sel hati dan otot manusia. Glikogen adalah bentuk glukosa yang disimpan dalam tubuh sebagai cadangan energi. Glikogen memiliki fungsi sebagai cadangan energi. Glikogen berfungsi sebagai cadangan energi utama tubuh, terutama saat kekurangan asupan makanan. Glikogen terdapat pada makanan, yaitu pada nasi, kentang, dan juga roti. Nah, yang ketiga itu ada selulosa. Selulosa adalah senyawa organik yang merupakan komponen utama dinding sel tanaman hijau. Nah, selulosa adalah serat tidak larut yang tidak dapat dicerna yang ditemukan dalam buah-buahan, sayuran, dan tanaman lainnya. Contohnya itu ada kayu dan juga kapas. Metabolisme karbohidrat adalah serangkaian proses kimia kompleks yang melibatkan pemecahan dan pembentukan karbohidrat di dalam tubuh. Fungsi karbohidrat yaitu sumber utama energi manusia, yang kedua itu penghematan protein, yang ketiga sumber serat pencernaan, yang keempat membantu metabolisme lemak, dan yang kelima menambahkan rasa manis pada makanan. Halo semuanya, perkenalkan saya Jihan Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencernaan karbohidrat yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, untuk proses yang pertama itu terjadi di dalam mulut, yaitu terdapat enzim amilase yang berfungsi untuk memecah pati menjadi maltosa. Kemudian, ya makanan yang telah dipecah kemudian akan dialirkan ke usus halus. Nah, di usus halus itu terdapat enzim amilase yang memecah pati, kemudian terdapat enzim maltase yang memecah maltosa menjadi glukosa, kemudian ada enzim sukrase yang memecah sukrosa, kemudian ada enzim laktase yang memecah laktosa menjadi glukosa, dan hasil akhirnya kita dapati monosakarida yang di dalamnya mencakup laktosa, yang di dalamnya mencakup glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Nah, selanjutnya adalah penyerapan, teman-teman. Nah, di sini terjadi penyerapan di usus halus melalui transpor aktif. Nah, transpor aktif dan difusi terfasilitasi melalui transpor aktif tersebut. Fruktosa akan diserap melalui difusi terfasilitasi. Kemudian monosakarida itu masuk ke pembuluh darah porta hepatika menuju hati. Nah, kemudian ada metabolisme di sel. Nah, di dalam metabolisme di sel ini, yang pertama terjadi proses glikolisis. Nah, proses glikolisis ini adalah pemecahan glukosa menjadi asam pirufat. Nah, setelah pemecahan tersebut, maka menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Nah, dapat terjadi dengan
atau tanpa adanya oksigen. Yang kedua itu terjadi siklus Krebs. Nah, di dalam siklus Krebs ini terjadi di mitokondria yang dimana mengubah asam pirufat tadi menjadi CO2 dan H2O yang menghasilkan dari prosesnya tersebut ATP, NADH, ADH, ATP, NADH, dan FADH2. Nah, selanjutnya ada proses rantai transport elektron. Nah, di dalam proses ini menghasilkan ATP dalam jumlah besar yang memerlukan oksigen total, yang memerlukan oksigen. Di dalam proses transport elektron ini membutuhkan banyak sekali oksigen, teman-teman. Nah, total menghasilkan yang dihasilkan tersebut adalah 36 sampai 68 ATP per glukosanya. Nah, kemudian pengaturan glukosa darah. Nah, yang pertama itu ada hormon yang terlibat. Nah, hormon insulin itu menurunkan kadar glukosa darah, sedangkan hormon glukagen meningkatkan kadar glukosa darah. Selanjutnya ada hormon epinefrin. Epinefrin ini meningkatkan glukosa darah. Kemudian ada hormon kortisol. Hormon kortisol ini meningkatkan glukosa darah. Nah, yang selanjutnya adalah proses penyimpanan. Yang pertama itu adalah glikogenesis. Apa itu glikogenesis? Glikogenesis ini adalah pembentukan glikogen menjadi glukosa. Dan kemudian ada lipogenesis. Apa lipogenesis ini? Lipogenesis ini adalah pembentukan lemak dari glukosa yang berlebih. Nah, selanjutnya ada proses pengambilan cadangan. Nah, glukosa yang berlebihan tadi akan dijadikan cadangan energi untuk tubuh kita. Nah, di mana ada proses glikogenolisis. Apa itu? Pemecahan glikogen menjadi glukosa. Sedangkan glukogenesis adalah pembentukan glukosa dari senyawa non-karbohidrat. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita harus bisa membedakan apa itu glikogenolisis dan glukogenesis. Kalau gliko adalah pemecahan glikogen menjadi glukosa, sedangkan glukogenesis itu adalah pembentukan glukosa dari senyawa non-karbohidrat. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman materi poin dari pencernaan karbohidrat di dalam tubuh kita. Nah, oke, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang sumber karbohidrat. Nah, yang perlu kita tahu adalah sumber karbohidrat itu adalah sumber pangan yang menjadi bahan utama, sumber utama untuk tubuh karena penghasil energi yang paling tinggi gitu. Nah, apa aja ya sumber karbohidrat yang bisa kita konsumsi gitu. Yang pertama itu ada nasi merah. Nasi merah juga mengandung karbohidrat, teman-teman. Nasi putih yang paling tinggi karbohidrat itu adalah nasi putih. Kemudian ada juga nasi coklat yang memiliki indeks glikemik lebih rendah daripada nasi putih. Nah, kemudian ada OAT. OAT ini yang mengandung protein dan dapat membantu menurunkan kadar kolesterol dan gula darah. Kemudian ada ubi. Nah, ubi juga mengandung karbohidrat ya, teman-teman. Nah, tapi ada ubi yang mengandung karbohidrat kompleks dan ada ubi yang mengandung karbohidrat sederhana gitu. Nah, kentang juga mengandung karbohidrat, teman-teman, yang dapat membuat kenyang lebih lama dan membantu kita menurunkan berat badan. Nah, jagung juga mengandung karbohidrat yang dimana penuh dengan vitamin dan mineral seperti folat, vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan kalium. Kemudian kacang merah yang mengandung karbohidrat kompleks dan dapat membantu mengontrol berat badan dan menurunkan kolesterol. Nah, selanjutnya ada jeruk.
Jeruk juga mengandung karbohidrat ternyata teman-teman. Ada yang juga baru tahu, sama seperti Mindy. Nah, di jeruk itu mengandung karbohidrat kompleks serta vitamin C, kalium, dan vitamin B. Kemudian ada mangga. Ternyata mangga juga mengandung karbohidrat, teman-teman. Mangga itu mengandung karbohidrat sebanyak 24,8 gram dalam satu buah mangga itu. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman, sumber-sumber makanan yang memiliki karbohidrat kompleks dan yang sederhana. Nah, tinggal kita menyesuaikan sesuai keperluan kita, sesuai keperluan tubuh masing-masing per harinya, sesuai dengan kegiatan rutinitas yang kita lakukan, agar seimbang antara yang dimasukkan dengan yang dikeluarkan, seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian protein dan struktur protein. Protein adalah makromolekul yang terdiri dari rantai asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Secara kimia, protein dibangun dari unsur-unsur seperti karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen, serta kadang-kadang mengandung unsur lain seperti belerang dan fosfor. Protein berfungsi sebagai komponen struktural dalam sel, enzim, hormon, dan juga berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Kemudian, struktur protein. Struktur protein terdiri dari 4 tingkatan yang berbeda, masing-masing dengan karakteristik unik. Yang pertama ada struktur primer. Ini adalah urutan linear asam amino dalam rantai polipeptida. Struktur ini ditentukan oleh urutan genetik dan merupakan dasar bagi struktur lainnya. Yang kedua, struktur sekunder. Terbentuk dari interaksi antara gugus amina dan gugus karbonil dalam rantai polipeptida. Yang ketiga, ada struktur tersier. Ini adalah konfigurasi 3 dimensi dari satu rantai polipeptida yang terlibat secara kompleks. Interaksi antara berbagai struktur sekunder termasuk ikatan hidrogen, ikatan ion, dan ikatan disulfida menentukan bentuk akhir protein. Yang keempat, struktur kuartener. Beberapa protein terdiri dari lebih dari satu rantai polipeptida yang bergabung untuk membentuk kompleks fungsional. Contohnya adalah hemoglobin yang terdiri dari beberapa subunit polipeptida dan mengikat ion logam seperti besi. Nah, protein itu terbagi menjadi dua, yaitu protein nabati dan protein hewani. Nah, protein nabati itu adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti kacang hijau, kacang kedelai, jagung, dan lain-lain. Sedangkan metabolisme protein adalah proses biokimia yang mengubah, memproses, dan menggunakan protein dalam tubuh. Jadi, ini terbagi menjadi dua, yaitu katabolisme dan juga anabolisme. Yang pertama itu katabolisme. Katabolisme adalah pemecahan molekul yang besar dan kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana untuk menghasilkan energi. Contohnya itu dalam proses glikolisis ataupun yang terjadi pada saat kita makan. Yang kedua itu ada anabolisme. Anabolisme adalah pemecahan molekul sel yang lebih sederhana, yang biasanya itu terjadi pada saat proses fotosintesis. Nah, jadi proses metabolisme protein itu pertama kali dilakukan di mulut, dimana ketika kita sedang makan lalu makanan itu masuk ke dalam perut kita, enzim pepsin akan memutus ikatan peptida pada sisi NH2 dari asam amino aromatik, hidrofobik, dan dikarboksilat untuk mencerna protein. Setelah itu barulah dia masuk ke dalam usus halus, yaitu pada saat pankreas mensekresi tripsin, kemotripsin, dan karboksipeptida. Nah, setelah dibahas oleh teman saya yaitu tentang jenis protein dan sistem metabolisme protein, selanjutnya kita harus mengetahui gejala, kekurangan, dan kelebihan protein. Gejala atau tanda-tanda kekurangan protein yang pertama yaitu mudah lapar.
Salah satu akibat dari kekurangan protein yang paling sering terlihat yaitu mudah lapar. Begini, protein menjaga kadar gula darah agar tetap stabil. Bila jumlah protein tidak cukup, tingkat glukosa pun menjadi tidak seimbang. Akibatnya, tubuh akan mendorong Anda untuk terus makan-makan seolah tidak mendapatkan sumber energi yang cukup. Gejala yang kedua yaitu gangguan kognitif. Selain mudah lapar, kekurangan protein dapat memicu naik turunnya gula darah yang bisa mempengaruhi kesehatan otak. Alhasil, otak menjadi kesulitan untuk fokus berpikir hingga sering merasa linglung. Hal ini telah dibuktikan melalui studi dari Brain Discord and Therapy. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa diet rendah protein berdampak pada komunikasi neuron yang mengubah sistem saraf. Kondisi tersebut mungkin dapat terjadi karena tubuh tidak dapat melepaskan nutrisi karbohidrat untuk energi dan menggerakkan otak akibat kurangnya protein. Selanjutnya yaitu perlemakan hati. Umumnya perlemakan hati disebabkan penyalahgunaan alkohol dalam jumlah banyak. Namun, masalah liver ini juga dapat diakibatkan oleh defisiensi protein. Penyebab pastinya belum diketahui, tetapi para ahli berpendapat hal ini mungkin terjadi karena tubuh tidak dapat menghasilkan lipoprotein yang cukup. Jenis protein yang satu ini bertugas untuk mengangkut lemak. Alhasil, penumpukan lemak pada hati dapat menyebabkan kegagalan fungsi hati bila terus dibiarkan. Atau tanda-tanda yang lain, rambut rontok. Ada banyak hal yang bisa menjadi penyebab kerontokan rambut. Salah satunya yakni defisiensi protein atau kekurangan protein. Pasalnya, rambut mengandung 90 protein dan kekurangan protein dapat membuat rambut rontok dan mudah rapuh. Selain itu, rambut menjadi lebih kering, mengalami perubahan warna, dan menjadi tampak tipis. Walaupun demikian, para ahli masih membutuhkan penelitian lebih lanjut. Hal ini bertujuan mengetahui apa penyebab pasti defisiensi protein mempengaruhi kesehatan rambut. Atau gejala yang lainnya yaitu masalah kulit dan kuku. Bagi orang yang kekurangan protein seringkali mengalami perubahan warna kulit dan kuku. Bagaimana tidak? Kedua hal tersebut sebagian besar terbuat dari protein. Sebagai contoh, kwashiorkor pada anak-anak bisa dibedakan dari ciri-ciri kulit yang bermasalah seperti terkelupas atau pecah, tampak memerah, serta ruam kulit. Di sisi lain, defisiensi protein dapat membuat kuku Anda mudah rapuh mengingat bagian ini mengandung keratin yang cukup banyak. Namun masalah pada kulit dan kuku umumnya dijumpai pada kasus defisiensi protein yang sangat parah. Terus setelah kita sudah membahas tentang gejala atau tanda-tanda kekurangan protein, selanjutnya kita akan membahas tentang tanda-tanda atau gejala bagaimana kalau kita kelebihan protein. Kelebihan protein adalah ketika tubuh mengkonsumsi terlalu banyak protein, tapi tidak cukup lemak dan karbohidrat untuk jangka yang lama. Bila kelebihan protein, tubuh dapat mengalami peningkatan kadar amino, urea, dan asam amino yang kemudian menjadi racun dalam darah. Meski tergolong jarang, keracunan akibat kelebihan protein ini juga dapat berakibat fatal. Dan apa saja sih gejala-gejalanya? Gejalanya yaitu mual, sakit kepala, diare, perubahan suasana hati, tekanan darah rendah, kelelahan, kelaparan, dan ngidam berbagai makanan, denyut jantung melambat, dan dehidrasi. Gejala-gejala tersebut dapat mereda saat Anda mengurangi kandungan protein dalam makanan dan menggantinya dengan asupan lemak atau karbohidrat. Namun, apabila terus dibiarkan secara berminggu-minggu, hal ini dapat berbahaya bagi tubuh. Mengkonsumsi protein berlebihan dapat menyebabkan kenaikan berat badan, terutama jika Anda mengkonsumsi sumber protein hewani dengan lemak jenuh yang tinggi.